warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mansurin Matic Specialist. Baik, kali ini saya kedatangan pasien Honda Jazz. Dengan kendalanya tuh dia tidak bisa maju dan mundur. Ini Jazznya tuh tahun 2015. Ini sudah kita siap analisa kenapa si mobil ini tidak bisa maju dan mundur. Nah, kebetulan tadi sudah saya buka karter maticnya atau pan oil. Kita menemukan ini elemen ring dan ringnya itu sendiri bel. Nah, ini kemungkinan mobil ini belnya tuh sudah rusak atau sudah putus. Ini akan kita coba analisa apakah prediksi kita benar atau tidak. Ini akan kita bongkar. Ini seperti biasa, jadi langkah untuk pembongkaran transmisi kita bongkar di area bagian atas transmisi. Ini ada saringan udara, kemudian aki, ini akan kita lepas semua. Kemudian nanti ban ini sudah kita lepas, ban kiri kanan sudah kita lepas. Nah, mungkin video ini video pembongkarannya tidak akan saya videokan terus karena mungkin durasinya juga supaya tidak terlalu lama. Ini nanti akan saya lanjut ketika transmisinya sudah diturunkan. Kemudian nanti akan saya lanjut lagi ketika turun, kemudian akan saya video lagi pada saat proses pembongkaran. Baik, ini selanjutnya transmisi sudah kita lakukan penurunan, bisa dilihat. Ini kita sudah diturunkan. Di sini kita dibantu menggunakan engine crane. Engine crane ini digunakan untuk supaya pada saat proses penurunan transmisinya tuh tidak langsung jatuh ke bawah. Jadi ketika baut semua dilepas, fungsi engine crane ini menahan, dan pada saat sudah lepas ini kita turunkan secara perlahan. Untuk proses selanjutnya akan kita lakukan pembongkaran dan pastinya akan saya pindahkan ke meja bongkar. Ini kondisi transmisi sudah di atas meja bongkar. Langkah selanjutnya akan kita lakukan pembongkaran dan akan kita lihat apa saja yang bermasalah. Ini kita buka area oil pan atau pan oil atau biasa disebut karter. Ini kita buka. Kita menggunakan impact. Kita buka semua. Kita cabut saja baut-bautnya. Ini kita palu-palu sedikit. Kita bentuk obeng sedikit, kita buka. Nah, ini pelan-pelan karena di sini juga banyak oli. Nah, ini pelan-pelan. Ini sudah kita buka dan bisa kita lihat ini yang Jazz, Honda Jazz tidak bisa maju dan mundur. Ini bisa dilihat, ini ada ring dari belnya itu udah hancur. Otomatis mobil ini tidak akan bisa maju dan mundur. Ini juga nempel di strainer. Ini akan kita buka semua. Kemudian kita buka strainernya. Strainer atau filter oli. Ini kita buka.
oli ini, hati-hati. Ini langkah selanjutnya kita buka bodi AC valve. Ini kita buka baut bodi AC valve. Ini sampai di sini sih sudah ketahuan penyakit Honda Jazz tidak bisa maju mundur ini karena belnya tuh sudah putus. Ini akan kita bongkar semua dan kita cari patahan-patahannya tuh, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam transmisi. Ini kita buka bodi AC valve-nya. Wah, dan ini udah hancur. Ini udah hancur semua. Ini mobil sudah tidak bisa maju dan mundur karena belnya sudah putus. Biasanya belnya sudah putus ini. Ini langkah selanjutnya kita bongkar oil pump AC. Ini kita keluarkan saja. Ini ada 3 baut. Kita keluarkan. Wah, di sini ada elemen ringnya juga udah hancur. Untuk di area pan oil ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita bongkar di area atas, ini area L-side cover. Ini akan kita buka, kita keluarkan saja. Jangan sampai yang potongan-potongan bel itu masih tersisa di dalam. Ini kita keluarkan. Langkah selanjutnya akan kita bongkar bagian atas, ini bagian L-side cover. Ini akan kita buka. Ini akan kita buka. Ini kita buka baut L-side cover. Ini setelah dibuka semua, kita menggunakan palu, dipukul-pukul sedikit saja karena di sini juga ada antara mission case dengan L-side cover ini ada sealant
Ini warna pink ini silen. Jadi pada saat pembongkaran mungkin agak sedikit susah. Jadi dibantu dengan dipalu pelan-pelan saja. Ini akan kita buka. Nah, ini dipalu-palu sedikit. Nah, ini akan terangkat dengan sendirinya. Nah, setelah terangkat ini sudah gampang kita angkat. Dan ini bisa dilihat, wah, ini potongan-potongan bel atau ring. Ini udah hancur. Ini akan kita buka semua, akan kita bersihkan dan akan kita ganti dengan bel yang baru. Nah, untuk masalah Honda Jazz ini sudah ketahuan penyakitnya tuh dari belnya putus. Nah, maka solusinya tuh harus diganti dengan bel yang baru. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena ringnya tuh sudah hancur semua. Jadi harus diganti yang baru. Ini akan kita bongkar, akan kita bersihkan, dan setelah dibersihkan akan kita rakit kembali. Dan ini langkah selanjutnya, kita bongkar area torkon. Ini kita buka. Ini kita buka bautnya. Nah, ini juga antara torkon case dengan mission case ini ada sealant yang berwarna pink ini. Nah, ini juga pada saat proses pembukanya ini harus sedikit dibantu dengan obeng. Kita dorong-dorong sedikit menggunakan palu, kita palu-palu sedikit. Ini kita angkat sedikit pelan-pelan, otomatis ini tuh akan terangkat. Nah, bantu saja pelan-pelan. Nah, ini hati-hati pada saat mengangkat torkon case ini, dibuka akan ada dowel pin, itu ada 3 buah. Hati-hati pada saat mengangkat torkon case akan ada dowel pin, yang mana dowel pin itu berpotensi untuk jatuh atau loncat. Maka untuk pada saat proses pengangkatan torkon case ini harus hati-hati. Nah, ini pelan-pelan setelah terangkat. Ini kita pelan-pelan angkat. Nah, yang tadi saya maksud dowel pin itu ini 1, 2, dan 3. Nah, ini untung si dowel pinnya tuh masih nempel di torkon case. Nanti apabila membuka, hati-hati karena bisa saja si dowel pinnya itu ketika kita mengangkat torkon case itu dia loncat. Nah, ini sudah kita bongkar di area torkon case. Ini akan kita buka semua, final gear, secondary gear, gear drive, dan flank asistator. Ini akan kita bongkar, kita bersihkan semua. Ini kita lepas saja final gear, kita buka. Dan ini angkat juga.
Ini akan kita buka flank asistator. Ini bautnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Ini kita bongkar semua. Nah, jangan lupa di sini kita buka juga di position sensor. Ini kita buka dulu. Position sensornya dibuka dulu. Ini sudah kita buka baut 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 9 baut sudah kita buka. Ini sudah bisa diangkat. Nah, kita angkat. Kemudian ini forward slat juga langsung saja dibuka, diangkat. Dan ini akan kita bongkar, dicek semua. Dikhawatirkannya tuh ada pecahan-pecahan belnya tuh masuk ke area clutch. Kemudian ini ada sun gear, planetary, dan ini semua akan kita bongkar. Mungkin juga tidak akan semua kita videokan karena kurang lebih sama dengan video-video sebelumnya. Jadi untuk masalah Honda Jazz dengan kendala mobil tidak bisa maju dan mundur ini, penyakitnya sudah ketahuan, yaitu dari belnya tuh sudah putus sehingga mobil ini tidak bisa maju dan mundur. Ini akan kita skip saja, mungkin akan kita bersihkan, kita bongkar semua, dan akan kita ganti dengan bel yang baru. Nanti videonya akan dilanjut ketika belnya sudah dipasang. Nah, ini kondisi transmisi sudah kita bongkar, dan ini bisa kita lihat sendiri bahwa belnya tuh udah putus. Ini elemen ringnya udah pada lepas semua, bisa dilihat. Kemudian ini ringnya juga udah putus. Ini putusan-putusan ringnya. Ini putusan ringnya. Nah, dalam satu bel ini ada 12 ring. Ini ada 12. Kemungkinan udah ada beberapa ring ini yang udah putus sehingga bel ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Nanti akan kita pasang dengan bel yang baru. Kemudian part-part di dalamnya tuh harus kita bersihkan. Bisa dilihat di sini. Ini sudah dibersihkan sebagian. Dan nanti juga akan kita bersihkan juga di area mission case. Ini semua dibersihkan. Di area torque case semua dibersihkan, di area gear, di area pan oil semua dibersihkan supaya si patahan-patahan bel ini tidak ada yang tersisa di dalam transmisi. Nah, dipastikan semua kotoran sudah keluar. Jadi pada saat proses perakitan semua sudah bersih. Ini nanti akan kita bersihkan, akan kita rakit kembali, dan nanti akan kita lanjut kembali videonya. Ini kondisi transmisi sudah berhasil kita bersihkan. Kemudian belnya ini sudah kita pasang yang baru. Ini bisa dilihat sudah yang baru. Ini bisa dilihat dari bawah sini, belnya kita udah pakai yang baru. Kemudian sudah kita bersihkan part-partnya, ini semua sudah kita bersihkan. Oil pump, flank asistator, L-side cover, udah isi palap, ini sudah kita bersihkan. Langkah selanjutnya akan kita lakukan proses perakitan. Ini kondisi part sudah dibersihkan semua. Sebelum dilakukan pemasangan, pastikan semua part dalam kondisi bersih dan tidak ada kotoran yang menempel. Selanjutnya ini akan kita pasang.
tadi sudah kita pasang di area bawah, ini di area puli dan bel. Ini kemudian kita balikkan ke atas. Ini kita pasang area atas, ini ada puli drive, ini kita pasang 3 baut. Kemudian di puli driven ini ada 2 baut, tadi sudah kita pasang. Kemudian pasang piston reverse brake. Kemudian ini kita pasang kanvas mundur. Ini kita pasang. Ini untuk pemasangannya jangan langsung semua, ini satu-satu saja sambil dicek barangkali ada kotoran yang menempel. Jadi pada saat proses pemasangan ini dicek, pastikan part yang kita pasang ini dalam kondisi oke dan bersih. Ini kita pasang penguncinya. Ini kita pasang pengunci. Ini pastikan penguncinya tuh sudah masuk ke celah. Nah, ini sudah masuk ke celah semuanya. Ini kita cek, jangan sampai sebelah sini masuk, sebelah sini tidak. Ini pastikan semua kita urut masuk. Nah, ketika sudah masuk semua, sudah oke, baru kita lanjut ke proses berikutnya. Kemudian ini kita pasang sun gear. Kita pasang pelan-pelan. Sebelum dipasang dicek apakah ada kotoran yang menempel atau tidak. Kita pasang satu-satu. Ini planetary gear akan kita pasang. Ini pasangnya pelan-pelan sampai bisa muter. Nah, di atas ini jangan lupa ada sirklipnya. Ini jangan sampai lupa. Nah, di atas ini ada sirklip. Ini akan kita pasang. Ini sirklipnya, boleh dilihat. Nah, ini sirklipnya. Nah, sirklip ini masuk ke celah si as. Nah, masukkan. Ini sirklipnya sudah kita pasang. Ini pastikan sirklipnya tuh sudah masuk ke celahnya. Ini kita putar, lihat apakah semuanya sudah masuk apa belum. Nah, ini sudah masuk semua. Jangan sampai masuknya tuh cuma sebagian. Dikhawatirkan ketika transmisi sudah dipasang semua, diberi tekanan dan gearnya ini sudah muter, dikhawatirkan apabila sirklipnya ini tidak terkunci sempurna bisa lepas semua. Nah, makanya setiap proses pemasangan, setelah proses pemasangan kita cek apakah proses yang kita pasang itu sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, kita lanjut ke proses selanjutnya. Jika belum, kita betulkan terlebih dahulu. Ini sudah kita pasang. Langkah selanjutnya kita pasang forward clutch kita pasang. Ini forward clutchnya kita pasang, kita masukkan saja. Jangan lupa di atas forward clutch ini ada kayak semacam ring gitu. Nah, ini ada ring. Ini ada ringnya di dalam. Kemudian di sini juga ada nilonnya, jangan sampai ada yang lupa. Ada 3, ada yang lupa. Nah, setelah forward clutch ini kita pasang, langkah selanjutnya kita pasang
flank asistator. Jangan lupa pada saat proses pemasangan flank asistator, di sini ada dowel pin atau pin pengarah. Dan ini pastikan forward clutch-nya itu harus sampai mentok ke bawah. Jangan sampai masih ngegantung di atas, jangan sampai seperti ini. Ini kita pastikan sudah masuk. Sudah masuk semua. Nah, ini sudah masuk. Dan kita pasang flank asistator. Ini kita sekarang pasang flank asistator. Jangan lupa ini dowel pinnya. Ini ada satu ya. Ini satu dowel pin, masukkan. Kemudian pipanya ada dua. Ini pipa lurus, tidak ada apa-apa. Kita masukkan sampai mentok. Nah, kemudian ini ada pipa satu lagi. Ini pipanya itu ada bendera. Nah, benderanya harus masuk pas. Masuk pas itu. Nah, jangan sampai terbalik. Ini sudah pas. Ini sudah pas. Nah, selanjutnya kita pasang flank asistator. Kita pasang saja. Pasang. Nah, jangan lupa ketika proses pemasangan ini si as untuk position sensor jangan lupa ini masuk ke sana. Ini masuk ke celahnya. Kemudian ini juga masuk ke gigi-giginya. Masuk ke gigi. Jadi supaya pada saat proses pemindahan ini bisa pindah. Nah. Kemudian ini tinggal kita baut 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini ada 9 baut. Pastikan sebelum dilakukan pengencangan kita cek lagi apakah kerjaan kita sudah benar apa belum. Ini sudah oke, kita pasang baut. Kita baut saja. Ini ada 9 baut. Kita kencangkan. Ini kita kencangkan semua. Jangan lupa pada saat proses pemasangan dua baut ini, yang awal dikencangkan harus yang ini, yang depan. Yang depan dulu baru yang belakang. Ini kita kencangkan juga.
yang depan dulu, baru yang belakang. Ini sudah kita pasang. Nah, ini langkah selanjutnya kita pasang SDRG atau secondary gear drive. Ini kita pasang. Ini jangan sampai kebalik. Ini ada yang tingginya, ini selalu di atas, ini di bawah. Ini masangnya. Pasang, kemudian nanti di press. Ini akan kita press sampai masuk ke gigi-giginya itu. Ini akan kita pasang. Nah, ini gear sudah kita pasang. Ini gear sudah kita press, sudah dipasang sampai mentok. Nah, jangan lupa setelah gear dipasang ini ada sedikit celah. Ini jangan lupa di sini nanti ada koternya. Nah, ini. Nah, seperti ini koternya. Ini ada dua, kiri kanan. Kanan. Nah, kita pasang. Dia nanti ada tutupnya. Nah, ini tutupnya jangan sampai kebalik. Ini kan ada kayak letter U. Nah, gini masangnya. Dimasukkan. Nah, setelah ini ada klip pengunci. Nah, ini jangan sampai lupa juga. Ini kita pasang. Kita menggunakan pang. Kita pasang sampai ke celah. Ini kita menggunakan tang. Nah, ini sampai masuk ke celah. Ini sudah masuk. Kita goyangkan menggunakan tang. Apa dia bisa goyang apa tidak. Nah, ini sampai masuk ke celah. Ini kita cek sudah oke. Langkah selanjutnya kita pemasangan. Ini plastiknya, ini kita pasang. Ini ada dua baut. Ada dua baut, kita pasang. Jangan lupa dikencangkan juga. Ini sudah oke. Gear oke, flying assistator oke. Ini oke, kemudian kita pasang SFDR. Ini jangan sampai kebalik. Ini ya, SFDR kita pasang. Ini kita pasang, pengecekannya gini. Nah, ini kita putar, apakah dia ikut mutar apa tidak. Nah, ini sudah oke. Ini untuk SFDR ini hanya masuk ke rumah bearingnya, jadi tidak ada yang dikunci. Kita bersihkan, barangkali ada kotoran. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang final gear. Ini gear yang besar. Kita pasang final gear. Kalau ini akan kita pasang final gear, ini tinggal masukkan saja. Ini cara ngeceknya juga masih sama. Kita putar. Ini kita putar, dia ikut berputar. Nah, untuk proses pemasangan di bagian mesin case ini sudah beres. Kemudian akan kita tutup dengan torkon case. Nah,
Jangan lupa pada saat akan proses penutupan ini ada 3 dowel pin. Ini dowel pinnya kita pasang dulu supaya tidak lupa. Ini 1 dan ini 2, kemudian ini 3. Nah, ini dowel pin sudah kita pasang. Jangan lupa sebelum dipasang ini permukaan ini harus bersih dan harus kering. Jangan sampai masih ada kotoran atau oli. Kalau misalkan masih ada oli, nanti dikhawatirkan lemnya tuh tidak nempel atau silennya tuh tidak nempel. Ini akan kita bersihkan. Terlebih dahulu. Demikian juga bagian torkon case-nya ini harus kita bersihkan dulu. Jangan sampai masih ada oli yang menempel. Nah, setelah bersih nanti akan kita pasang. Nah, untuk cara membersihkannya sendiri kita siapkan kain yang bersih, dan ini sudah saya semprot dengan bensin, dan kita lap semua sampai seluruh permukaan. Ini kita lap. Ini bertujuan supaya tidak ada kotoran dan tidak ada oli yang menempel, sehingga silennya tuh bisa nempel dengan sempurna. Dan demikian juga bagian torkon case ini kita lap semua sampai rata ini sampai bersih. Nah, ketika sudah kering baru akan kita silen dan akan kita tutup. Ini sudah kita bersihkan, sudah kita beri silen. Ini kita beri tribon di sekelilingnya supaya tidak terjadi kebocoran. Dowel pinnya jangan lupa dicek 1, 2, 3. Ini tinggal kita pasang saja. Ini torkon case-nya. Ini akan kita pasang, jangan sampai terbalik. Nah, pada saat proses pemasangan ini harus dicek lagi. Jadi kita memang harus ekstra pengecekan supaya kerjanya juga tidak kerja 2 kali. Jangan sampai kita sudah dirakit semua ada yang tertinggal. Ini tinggal kita pasang, cek. Ini pasang pelan-pelan saja. Nah, ini sudah kita pasang, sudah rapat semua. Ini baru kita baut. Kita lakukan pengencangan. Untuk baut ini tidak ada yang spesial, cuma pada saat proses pengencangannya itu harus zigzag di depan, belakang, kiri, kanan. Ini kita akan kencangkan semua. Terus proses pemasangannya, pengencangannya depan, belakang, kiri, kanan, zigzag terus. Jangan lupa pada saat setelah dikencangkan dicek kembali, cek apakah semua bautnya tuh sudah dikencangkan apa belum. Ini kita pasang. Jangan terburu-buru. Yang penting kerja aman dan berhasil kerjaan kita. Ini kita silang kiri, kanan, depan.
Ini bagian torkon case sudah kita pasang semua, sudah kita kencangkan, sudah kita cek juga semuanya, baut sudah dikencangkan, tidak ada yang tertinggal. Ini langkah selanjutnya kita lakukan proses pemasangan di area pan oil. Ini sudah siap. Nah, sebelum dilakukan pemasangan pastikan kita ganjel menekan kayu supaya proses pemasangannya itu gampang, rata, tidak goyang-goyang. Ini kita pasang oil pump atau pompa oli. Kita pasang pelan-pelan saja. Ini karena di bagian atasnya itu dia masang ke sprocket atau ke gear. Nah, kita pasang pelan-pelan. Nah, jangan lupa di oil pump ini di sini ada dolpinnya 2. Ini 1 dan di sini 2. Ini kita pasang. Sini ada 3 baut. Nah, ini kita pasang. Kita kencangkan 3 bautnya dan kita cek lagi apakah sudah benar apa belum. Ini sudah oke. Langkah selanjutnya kita proses pemasangan bodi AC valve. Ini bodi AC valve-nya dicek dulu. Ini ada pipa-pipanya. Pipanya ini jangan sampai ketukar karena pipanya juga panjangnya berbeda-beda. Ini kita pasang. Nah, di sini kan ada pipa 2. Nah, yang 2 ini masuk ke oil pump. Ini 2 pipa ini masuk ke oil pump. Kita masukkan saja. Nah, jangan lupa soketnya, WPC nya kita pasang dulu. Ini kita pasang. Ini kalau sudah pas, ini tinggal kita dorong pelan-pelan. Ini sudah kita pasang dan kita kencangkan. Ini bodi AC valve sudah dipasang. Langkah selanjutnya kita pasang strainer.
atau filter. Ini jangan lupa strainer ini di atasnya tuh ada o-ringnya, ini jangan sampai ketinggalan. Ini kita pasang. Ini ada 2 baut. Kita kencangkan. Sudah dipasang semua. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan oil pump, pan oil maaf. Ini akan kita pasang pan oil atau carter. Ini pastikan kondisi bersih. Ini juga di kotoran-kotoran ini akan kita bersihkan terlebih dahulu. Ini akan kita bersihkan semua. Ini langkah selanjutnya akan kita lakukan proses pemasangan pan oil. Ini sudah bersih semua. Nah, jangan lupa di area permukaan ini ada 2 dolphin. Ini 1, 2. Ini jangan sampai tertinggal. Dan ini juga di sini ada magnet, ada 2 magnet. Kemudian ini sudah kita berikan sealant. Nah, kemudian ini kita pasang saja. Kita pasang. Ini sudah kita pasang, kemudian tinggal kita baut. Nah, untuk proses pengencangannya masih sama. Ini harus dilakukan secara zigzag, depan belakang kiri kanan, depan belakang kiri kanan. Ini kita kencangkan, pengencangannya zigzag, depan belakang kiri kanan. Ini sudah kita kencangkan semua. Langkah selanjutnya kita balik transmisinya. Kita lakukan proses pemasangan area warmer. Dan ini filter warmernya kita ganti yang baru. Ini kita masukkan saja. Kita masukkan. Sudah kita masukkan, dan ini warmernya. Jangan lupa di warmer ini ada 2 o-ring. Ini jangan sampai ada yang tertinggal atau tidak terpasang. Ini ada 2 o-ring. Dan kita bersihkan permukaan ini, kita bersihkan permukaan di area MK juga kita bersihkan. Kemudian nanti kita kasih sealant. Bersihkan. Jangan lupa ini sampai mentok ke dalam. Mentok. Dan ini area sini harus bersih. Akan kita pasang. Ini ada 3 baut, 1 2 3. Ini
Ini kita pasang. Ada 3 baut. Kita kencangkan. Dan ini transmisi sudah berhasil kita pasang. Untuk sensor-sensor ini akan kita pasang ketika transmisi sudah di atas atau sudah dirakit di mobil. Kenapa? Karena sensor-sensor ini rawan berbenturan dengan part lain, takutnya pecah. Jadi ini akan kita pasang ketika transmisinya sudah naik ke mobil. Tapi jangan lupa lubang sensor ini harus kita tutup dengan tisu supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam transmisi. Ini sudah terpasang semua, sudah oke. Ini kondisi transmisi sudah berhasil kita pasang, sudah selesai semua. Langkah selanjutnya ini akan kita pasang ke mobil, nanti akan kita tes. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa mobil Honda Jazz dengan penyakitnya tuh tidak bisa maju dan mundur. Kemudian bukti awalnya tuh ada potongan-potongan bel, dan selanjutnya kita analisa, kita bongkar, dan ternyata prediksi kita tuh benar bahwa transmisi Honda Jazz ini belnya tuh sudah putus, dan tadi juga sudah kita video. Sudah memang betul hasil analisa kita bahwa belnya tuh sudah rusak. Ini sudah kita rakit dan akan kita naikkan, akan kita pasang ke mobil dan akan kita tes. Mungkin itu saja video kali ini. Apabila ada saran dan masukan silahkan tulis saja di kolom komentar. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa via WhatsApp saya atau bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila ada request untuk video-video selanjutnya saya tunggu, dan mungkin nanti akan saya buat lagi video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.